dan saya menjauh dari itu. Tapi saya sudah memaafkan kamu. Itu yang saya sesalkan, teman-teman. Dia ini saksi mata, tapi dia malah duduk dengan orang-orang yang memfitnah saya, yang mencemooh saya, yang menipu saya. Bahkan kamu menjadi bagian dari mereka, dan saya tahu itu. Inilah kejamnya dunia ini. Makanya saya bilang, saya memang orang bodoh, saya orang miskin, tapi saya tidak pernah silau dengan apapun. Harga diri saya cuma itu yang saya punya, dan itu yang saya pertahankan. Saya tidak bisa diinjak-injak dengan uang kalian, saya katakan itu. Ya, itu. Ya, tapi nggak apa-apa ya, Lia. Jadilah orang baik mulai dari sekarang. Saya pun mau mulai hidup saya, dan saya mau menjadi orang yang sama seperti saya dulu, ortodoks. Ya, ini bentar lagi digoreng. Nggak apa-apa, digoreng nggak apa-apa. Tapi itu loh, Elia. Kamu dulu saya temani waktu orang-orang semua meninggalkan kamu karena kasusmu dengan Lina Wijaya. Tapi adakah saya tidak membela kamu? Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Ya Komal. sering, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Iya. Oh, siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Berita Apologet ya, channel yang akan memberitakan dinamika dunia perapologetikan, teman-teman. Kita tahu Agatha ya, sekarang sedang meratapi bagaimana nasibnya kini setelah ditinggalkan oleh organisasi penghujat Islam. Kita tahu teman-teman ya, Agatha kemarin curhat, kemarin menceritakan bagaimana organisasi ini menyuruh mereka untuk menghujat Islam, menyuruh mereka menggalang donasi dengan menjual kesedihan, dengan menjual fitnah bahwa mereka dipersekusi umat muslim. Padahal semua itu hanyalah imajinasi mereka belaka. Jadi tidak ada ya yang mencari mereka, yang ingin geruduk mereka, yang ingin mempersekusi mereka. Nggak ada, teman-teman. Tapi itu hanyalah karangan yang mereka buat supaya donatur-donatur tergugah hatinya dan mau merogoh kocek lebih dalam lagi untuk berdonasi kepada mereka. Jadi kemarin Agatha sudah mengungkap ya, bagaimana penderitaan dari hidupnya sekarang, yang harus hidup dengan ketakutan, yang harus hidup dengan rasa cemas selalu, teman-teman. Dan itu sangat tidak nyaman ya. For your information, teman-teman, kalau yang namanya Saifuddin mengatakan istrinya itu NPD, istrinya itu ada masalah kejiwaan, di sini saya sampaikan, istrinya itu cuma hidup tanpa ada rasa tenang dan damai. Istrinya itu sudah ke psikolog, bahkan sudah mengkonsumsi obat untuk tenang. Karena dia kalau malam kepikiran, dia ketakutan. Dan kalian tahu ketakutan akan apa? Ketakutan akan neraka, teman-teman. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka sadar, istri Saifuddin yang memang roh penghujat itu, roh kardus itu tidak begitu banyak di dalam dirinya, masih punya hati nurani, sehingga dia tahu bahwa yang mereka lakukan ini adalah tindakan yang sangat-sangat salah.
Dan saya yakin hal tersebut sedang menimpa Agatha juga. Kita tahu Agatha pernah masuk Islam, walaupun karena nikah. Dan dia tidak menjalankan syariat Islam. Karena kalau kita lihat dari foto-fotonya, dia sendiri ya, itu masih ya pakaiannya seperti itu, gayanya seperti itu. Suaminya juga kita tahu lah, bukan orang yang bisa membimbing istri, kan gitu. Tetapi terlepas dari itu semua, saya yakin teman-teman, saya yakin ya, dari keluarga suaminya, doa-doa dari sepupunya, adiknya gitu kan, itu masih ada yang tertinggal di Agatha, sehingga Agatha itu masih ada hati ya, yang membuat dia itu sadar bahwa yang mereka lakukan ini dosa. Dia sadar bahwa yang dia lakukan ini nggak benar, sehingga timbul perasaan bersalah. Itulah yang membuat dia nangis-nangis. Karena rasa bersalahnya. Rasa bersalah dari menghujat keyakinan yang diturunkan oleh Tuhan yang benar. Kita tahu Islam satu-satunya agama yang benar, teman-teman. Ya, satu-satunya yang benar. Sehingga orang yang menghujat Islam itu pasti teman-teman, ya, akan merasa bersalah, akan merasa bahwa yang dia lakukan ini adalah sesuatu yang akan mendatangkan azab, ya, sesuatu yang akan mendatangkan murka Allah, sesuatu yang akan membawa mereka kekal di neraka. Mereka sadar itu, sehingga mereka tuh gak punya rasa damai. Coba tunjuk satu nama yang hidupnya damai di antara para penghujat ini. Gak ada. Semua hidup dalam ketakutan, kecemasan. Gak ada damai, gak ada sukacita, teman-teman. Untuk apa? Untuk apa dunia kalian dapatkan tapi tidak ada kedamaian? Saya lebih milih, teman-teman, hidup pas-pasan ya. Hidup yang ya kalau dibilang cukuplah untuk makan, ya, cukuplah untuk sekedar hidup gitu kan. Tetapi selama hidup saya bisa mengumpulkan pahala untuk akhirat nanti. Oke? Itu jauh lebih luar biasa. Jauh lebih luar biasa. Walaupun mungkin setiap bulan kita harus mikir ya gimana cara bayar susu untuk anak nanti. Kita harus mikir ini gimana nih untuk makan orang tua kita gitu kan. Nggak ada masalah. Yang penting damai, sukacita, dan kita tenang menjalani itu semua. Sehingga kita semangat. Ya. Itu yang paling penting, teman-teman. Rasa aman dan nyaman. Itu yang paling penting dalam hidup. Kalau mereka nggak ada. Dan terbukti ya, bagaimana antar mereka saling cakar-mencakar. Bahkan Agatha sendiri mengakui bahwa di dalam ajaran mereka, ya, di dalam ajaran yang mereka imani, Tuhan yang mereka percaya itu tidak bisa memberikan itu semua. Tidak bisa memberikan rasa nyaman. Bahkan tidak ada yang namanya persaudaraan. Di mereka nggak ada. Jadi kalau mereka bacot ya, hari ini saudara, hari ini teman baik, hari ini, wah ini anak angkat saya, ya, itu hanya sementara. Kita lihat bagaimana Saifuddin Ibrahim, teman-teman. Ya. Saifuddin Ibrahim dengan Effendi Usman, dengan Murtadin yang lain yang dia sebut, ini anak didik saya, ini murid saya gitu kan, berantem. Gara-gara AdSense, gara-gara penghasilan YouTube dulu. Oke? Bagaimana Saifuddin dengan istrinya. Terus bagaimana Rudi Iskariot dan Rudi Simamora, anak Batak. Guru dan murid. Yang padahal secara kelakuan seperti pinang dibelah dua. Ya. Sama percis kelakuannya. Tapi pun berantem. Bisa berantem sekarang ya. Berantemnya tuh udah sampai level, wah, ngeri teman-teman. Saling maki, saling menjelekkan, saling fitnah gitu kan. Udah sampai tahap itu. Terus kita lanjut nih. Agatha dan Elia Miron. Nah, ini yang seru. Ya, di sini Agatha akan memberikan kesaksian bahwa dia sangat menyesal pernah mengenal Elia Miron. Bayangkan teman-teman ya. Di saat banyak orang Kristen yang mengatakan bangga ada pemuda seperti Elia Miron gitu kan, yang menjadi apologet Kristen. Bangga dengan kepintaran Elia Miron. Bangga bisa berteman, kenal dengan Elia Miron. Agatha yang pernah bersahabat, yang pernah tinggal satu apartemen. Bayangkan, tinggal satu apartemen teman-teman. Ya. Banyak orang nanya, bang, itu kan laki gitu ya, kok bisa gitu, satu apartemen laki dan perempuan berdua. Apa nggak terjadi aneh? Oh tenang. Ya, tenang teman-teman. Jadi banyak yang nanya ke saya kemarin kan, kok bisa mereka satu apartemen? Bukankah bahaya laki dan perempuan satu apartemen?
Oh, itu kalau kamu normal. Kalau kamu normal bahaya, ya. Bisa terjadi kumpul kebo. Bahkan orang ngelihatnya kalau cowok dan cewek tinggal bareng, ya itu namanya sudah kumpul kebo. Ya, sama kayak Edis dan Sofiatul. Walaupun kamarnya berbeda, tapi kan di satu rumah. Disebut apa? Kumpul kebo. Coba cek. Istilah kumpul kebo apa? Yang bukan pasangan sah tinggal bersama. Betul nggak? Tinggal bersama. Elia Miron dan juga Agatha itu dulu namanya kumpul kebo kalau pakai istilah itu. Jadi kalau sekarang Agatha nuduh atau menyerang ya, menyerang orang-orang yang ada di grup herder, mereka tukang kumpul kebo, ya terutama Edis tuh yang sama Sofiatul. Ya sebenarnya dia sama Elia Miron juga kumpul kebo namanya. Kumpul kebo kan laki perempuan. Tapi bedanya karena Elia Miron tidak suka dengan perempuan, ya aman lah dia. Aman lah dia ya. Betul tidak? Sama kayak perempuan tinggal sama bencong-bencong gitu kan. Oke? Orang nggak akan bilang, wah itu kumpul kebo, oh itu bahaya. Nggak. Karena walaupun lain gender, tapi kecenderungan. Ya. Orientasi seksualnya kan beda. Jadi aman. Oke? Di sini Agatha menyesal teman-teman, bayangkan. Kalian bangga dia menyesal, padahal dia pernah jadi sahabat dekat, tinggal bareng. Dia menyesal mengenal Elia Miron, bahkan dia mengatakan kalau waktu bisa diputar, tidak pingin dia mengenal mereka, tidak pingin dia menjadi Polycarpus, tidak pingin dia jadi penghujat, walaupun penuh dengan harta benda, bergelimang kekayaan, tapi hati sama sekali kosong. Kosong teman-teman ya. Dan sebelum kita dengarkan tentu saja, makin seru kalau teman-teman konsumsi mau di madu ya teman-teman ya. Ini teman yang paling cocok untuk kita nonton diskusi lintas iman. Ya, ini paling cocok teman-teman. Bagi teman-teman yang mau beli madu, silakan link pembelian sudah ada di deskripsi. Jaga imunitas keluarga kalian dengan mengkonsumsi madu secara rutin. Dan paling penting madunya harus asli ya. Jangan madu yang cuman manis doang, yang kental doang gitu kan. Oh, madu itu harus kental, siapa bilang? Madu yang kental-kental itu teman-teman, malah sebenarnya itu sudah proses. Sudah tidak alami. Karena mereka harus menjaga kekentalan dan manisnya. Jadi mereka tuh harus rasa konsisten, sehingga ada campuran-campuran. Sedangkan kita ini asli. Sehingga hari ini kalian beli sama bulan depan kalian beli, jangan terkejut kalau rasanya beda. Ya namanya juga dari lebah. Hari ini lebahnya makan dari bunga ini. 2 bulan lagi dia makan dari bunga yang lain yang sedang bermekaran. Karena kan bunga berubah-berubah tiap bulan. Betul tidak? Jadi itu akan sangat mempengaruhi rasa dari madu tersebut. Ini penjelasan singkat sebagai ahli madu ya. Oke teman-teman, kita saksikan dulu. Ya, nih Elia Miron bergabung. Kenapa? Kamu kangen pengajaran saya, Elia Miron? Dapat ajaran, pasti dapat pelajaran. Selalu dapat pelajaran di room saya ini. Selalu, always. Ya kalian lah yang sebenarnya mendekat-dekati saya dari dulu ketika saya masuk ortodoks. Kalian semua yang datang kepada saya, ngajak saya ke sana ke sana sini, tanpa saya memperhitungkan kalian itu mau menipu saya. Karena saya kira kalian semua itu jujur, karena saya hidup dalam kejujuran. Itulah kesalahan saya. Ya, belajarnya dari episkop, tapi masuknya ke yang lain, nggak apa-apa, it's okay. Semua orang itu punya free will. Ya kan? Nah, kalian boleh tanya tuh, ada Elia Miron di bawah. Ya nggak, Elia? Kamu kan yang ngajak-ngajak saya kan? Ikut sama Pak Herjanto. Saya tadi nggak kenal kalian. Kalian yang datang-datang kepada saya. Mari kita mulai dari awal. Ya kan? Iya, jadi tiba-tiba orang mau memfitnah saya ini. Dan lucunya ya, Elia Miron ini kan satu apartemen sama aku dulu. Ya, kita sama. Kenapa kamu tidak pernah membela saya? Malah kamu duduk dengan pencemooh itu dan bergabung dengan mereka, ikut membenarkan fitnahan mereka. Itu yang saya sesali dari kamu, gitu loh, Elia Miron. Kamu tahu saya seperti apa saya ikhlas berteman dengan kamu, walau seluruh dunia saat itu tidak mau ada yang dekat dengan kamu. Itu yang saya miris. Kamu bukan berusaha meluruskan fitnah dan kamu saksi gitu loh. Kamu tinggal sama saya, bareng sama saya. Itu yang saya sesalkan. Saya kira pelajaran yang saya berikan itu bisa menjadi buah buat kamu. Ternyata kamu masih memikirkan nama baik kamu dan ya itulah. Itu terserah kepada kamu.
Dan ketika ada yang bilang saya menipu bayar apartemen, kamu tahu harga apartemen itu berapa? Kenapa kamu tidak memberitahu saya tidak menipu sama sekali karena saya tidak punya uang saat itu? Kenapa kamu tidak membela saya? Itu yang saya sesalkan. Malah kamu duduk dengan pencemooh itu dan pembina-pembina itu. Itu sangat-sangat saya sesalkan sekali. Saya disuruh ke Malaysia dan itu juga atas rekomendasi kamu. Tapi kamu tidak mau membela saya. Padahal kamu saksi saat itu. Kamu yang belikan tiket saya. Tapi orang-orang mengatakan saya menipu gitu. Dan itu pun dengan uang saya. Saya sangat miris untuk itu. Dan mudah-mudahan kalian mengakui dosa kalian. Kalau bisa diulangi lagi itu, mari kita duduk sama-sama dan jujur di dalam nama Tuhan. Ya, sebenarnya banyak saksinya, tetapi diam. Semua orang memfitnah saya, tapi kalian diam. Padahal kalian tahu itu kebenarannya. Itu yang sangat saya sesalkan, kamu sebagai orang Kristen. Begitu ya, Elia. Ya, gitu. Tapi saya sudah memaafkan, sudah saya bilang saya sudah memaafkan. Saya tidak gila harta, saya tidak gila pendidikan, dan saya tidak terobsesi untuk seperti keinginan-keinginan kalian. Keinginan saya hanya untuk ortodoksi ya. Begitu ya. Itu yang saya sesalkan. Kalian itu menyaksikan tapi kalian tidak mau membela saya. Tapi itu tadi. Bahkan kamu ingat ya Elia, siapa yang membawa kita, yang menolong kita, itu Romo. Yang membawa kita mencari apartemen seharian, itu Romo. Romo Dimitri, ingat itu. Yang menjemput kita itu Romo Episkop oleh supirnya dari apartemen yang pertama. Tapi kamu tidak mau memberi kesaksian untuk itu. Padahal kamu di depan saya. Dan kamulah yang mengatakan kita diusir. Dan ternyata dia juga, Pak Herjanto juga masih memberikan uang saku kepada saya. Artinya nggak diusir. Saya hanya mengikuti apa yang kamu bilang. Saya hanya mengikuti kalian. Saya korban di sini. Ya, iya. Yang saya sayangkan adalah ketika orang-orang, Elia, ketika orang-orang memfitnah saya, kamu tidak ada. Padahal kamu tinggal bersama saya berbulan-bulan. Kenapa kamu tidak berbicara? Kenapa kamu malah duduk bersama-sama dengan mereka dan kamu membiarkan mereka memfitnah saya, doxing saya? Itu yang sangat saya sesalkan. Kamu berusaha ngubungin saya dan kamu bahkan menawarkan apa gitu. Dan saya tidak mau lagi percaya dengan kamu, Elia. Saya tidak percaya lagi dengan kamu. Karena saya diombang-ambingkan, disuruh ke sana. Ikutin kamu, ikutin kalian tanpa saya tahu tujuan kalian apa. Ya, itu yang saya sesalkan, Elia. Saya sudah memaafkan kamu. Ya, nantilah kita ngobrol sama kamu. Kan udah Koptik, aku dosamu. Itu aja. Dan saya tidak akan mau berteman lagi dengan kamu. Dulu juga kita tidak kenal. Kamu yang datang kepada saya ingin pengajaran ortodoksi ya. Dan kini pun saya tidak mau mengenal kamu lagi. Saya katakan itu. Dan saya menjauh dari itu. Tapi saya sudah memaafkan kamu. Itu yang saya sesalkan, teman-teman. Dia ini saksi mata. Tapi dia malah duduk dengan orang-orang yang memfitnah saya, yang mencemooh saya, yang menipu saya. Bahkan kamu menjadi bagian dari mereka. Dan saya tahu itu. Inilah kejamnya dunia ini. Makanya saya bilang, saya memang orang bodoh. Saya orang miskin. Tapi saya tidak pernah silau dengan apapun. Harga diri saya cuma itu yang saya punya. Dan itu yang saya pertahankan. Saya tidak bisa diinjak-injak dengan uang kalian. Saya katakan itu. Ya, itu. Ya, tapi nggak apa-apa ya, Lia. Jadilah orang baik mulai dari sekarang. Saya pun mau mulai hidup saya dan saya mau menjadi orang yang sama seperti saya dulu, ortodoks. Ya, ini bentar lagi digoreng. Nggak apa-apa, digoreng nggak apa-apa. Tapi itu loh, Elia. Kamu dulu saya temani waktu orang-orang semua meninggalkan kamu karena kasusmu dengan Linda Wijaya. Tapi adakah saya tidak membela kamu? Saya yang menemani kamu. Dan saya selalu mengingat kenangan-kenangan bersama kamu gitu loh. Dan saya bukan tidak tahu kamu seperti apa.
Tapi saya hanya menunggu kamu bertobat, itu aja Elia. Ya, semoga kamu diberkati Tuhan selalu. Itu aja doa saya. Iya. Iya, udah tahu kebenaran tapi mereka diam semua. Mereka yang tahu saya itu berbuat benar, mereka diam. Mereka tidak mau membela orang yang dulu membela kamu. Ya, jujur, saya menyesal mengenal semua orang. Jujur Elia, saya menyesal mengenal kamu. Itu penyesalan saya. Dari kamulah bermula semua kisah hidup saya yang tragis ini. Bahkan kamu lebih percaya orang yang tidak pernah tinggal sama kamu. Kamu tinggal sama saya berbulan-bulan, tapi kamu lebih percaya orang yang di Malaysia itu. It's okay. It's okay. Saya sudah menganggap kamu adik saya. Tapi kamu tidak pernah menjadi adik saya. Ya, nggak apa-apa. Dan saya pun sudah tahu semuanya tentang kamu kok. Aman itu. Kalau kalian, apapun kalian, saya tahu kalian seperti apa, itu akan aman sampai mati saya. Karena janji saya. Tapi kalau kalian, saya tidak tahu tujuan kalian apa. Itu ya, Elia. Gak apa-apa, saya gak pernah iri dengan kesuksesan orang. Saya gak pernah iri untuk ya, sudahlah. Saya hanya pura-pura bodoh untuk melihat kalian itu seperti apa jahatnya kepada saya. Saya bukan orang bodoh, Elia. Saya tahu kamu. Tapi saya hanya berpura-pura tidak tahu. Itulah yang saya lakukan. Demi apa? Demi menyemangati kamu. Karena saya menganggap kamu itu adik saya. Saya menyemangati kamu sampai segitunya. Pura-pura gak tahu. Apapun yang kamu lakukan, saya pura-pura gak tahu. Padahal saya tahu. Tapi bukan artinya kamu harus seperti mereka. Saya berharap pertobatan kamu. Oke lah ya, teman-teman semua ya. Nanti digoreng kak, biarin, gak apa-apa. Kan mereka yang berdosa, saya gak peduli dosa orang itu terhadap saya. Yang penting jangan saya yang berdosa. Batak atau Sunda, jujur, Arab. Kamu lihat dong hidung saya, Arab sayang, Arab sayang. Kenapa kamu tahu dengan diri saya? Orang yang menginjil itu bukan bicara tentang dirinya. Orang menginjil itu bicara tentang Injil. Kenapa kamu tahu? Sepenting itukah saya? Saya nggak penting. Yang penting itu Yesus. Pansos kok ke Elia Miron. Elia, coba kau bela dulu yang pernah kau anggap kakakmu ini. Coba Elia. Aku pansos ke kau. Coba kau dulu Elia, bela dulu aku. Aku mau lihat dulu. Kau gimana ngebela aku Elia? Belalah dulu aku. Nih, ketawa dia. Coba Elia, bela dulu aku sama dia Elia. Sekali aja Elia, bela aku Elia. Biarin aja lah. Janganlah Elia. Kau tuh saksi mata gitu. Jangan dibiarin. Bela dulu aku Elia. Aku selalu bela kau. Aku bawa kau ke Romo. Aku bawa kau kemana-mana. Belalah. Katamu, aku kakakmu. Dulu. Sekali aja Elia. Kenapa tidak mau bela saya? Ayolah, belalah saya sekali aja Elia. Kamu tahu segala sesuatu tentang saya. Ayolah, cemana Elia? Orang memfitnah saya, kamu diam. Katanya kamu saudara saya.
satu dalam tubuh Kristus. Gimana? Nggak sanggup? Ya memang itu yang kau lakukan selama ini, Lia. Ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya. Kenapa? Memilih pergi? Nggak kuat. Kenapa? Jujurlah. Sulit. Kenapa? Cari aman. Ya udah, kalau memang mau cari aman nggak apa-apa. Ya. Kalian lah nilai sendiri. Cuman itulah ya teman-teman. Penyesalan saya adalah ketika semua orang minta nomor WhatsAppku, aku harus ngasih. Nyesal kali aku. Dan penyesalanku, Michael yang ada di Bandung itu ngasih nomorku sama si Metatron. Kalian lah yang DM aku, mau tahu nomorku. Padahal aku tidak pernah mau tahu. Kalian yang datang mendekat sama aku. Aku memulai pelayananku sendiri dari yang tidak ada yang menonton. Jadi banyak yang menonton. Kalian lihat perjuanganku tanpa pansos dulu. Ya, aku mendoakan aja biar kalian tahu. Aku berjuang sendiri. Setelah aku udah sampai di atas, kalian semua nempel sama aku. Kalian mulai cari tahu tentang aku. Kok pengajaranmu beda, tak? Ini bagus banget pengajarannya. Bahkan kalian semuanya DM aku mau tahu. Semua, hampir semua, semuanya datang ke room saya. Kalian kalau orang lama kalian tuh tahu, mereka semua nempel di tempat saya. Terus tiba-tiba saya dibilang pansos. Lawakan yang lawak, gitu ya. Iya, mari jujur, saya seorang ortodoks. Dulu waktu aku itu sembayang, ya, sembayang sore, wudhu, terus apalagi tuh. Nah, itu viral. Berapa juta dulu ya? Kalian masih inget nggak? Tapi akun aku ke ban. Berapa juta dulu viral, ya kan? Itu bahkan sampai di stitch sama banyak orang itu. Tahu nggak kalian juta? Nah, di situ begitu saya live itu rame banget. Itu saya tuh memulai debut saya itu sama diri saya sendiri. Orang lama itu tahu. Itu ya. Itu. Jadi kalau ada yang bilang saya pansos, aduh, saya sudah pernah di puncak. Ya, sampai orang-orang menginjak-injak saya, mengkhianati saya, menjatuhkan saya. Ya. Ya. Nah, ini mulai nih si Balvin. Ometa yang bantu. Bukannya dia yang pansos ya? Bukannya dia yang pansos ya? Oh, saya yang bantu. Yang minta nomor WhatsApp saya siapa ya? Sampai mintanya nggak ke saya karena saya nggak pernah ngasih. Semua orang DM saya tapi saya nggak ngasih. Sampai dia mintanya ke teman saya. Gitu. Ya. Iyalah. Itu kalau ada yang bilang saya pansos, coba ingat dulu ya gimana Elia, gimana si Yogi, semua orang dan saya itu memberikan itu. Oh, Edis TV the best. Oh, pantas, sesuai, typingan sesuai junjungan. Orang ini ada yang mau ini lanjutkan penginjilanmu mulu. Iya. Nih ya, Agatha jangan nangis mulu, nggak apa-apa. Kamu juga kan sering nangis, Mikana. Perempuan nangis itu biasa. Ya kan, nggak apa-apa. Nah, kayak gini nih. Ini hujat Islam ramai DPO. Apa itu? Oh, jadi kalau Edis nggak menghujat ya? Saya tuh nggak pernah menghujat karena memang nggak ada bukti hujatan saya. Nggak ada.
mau dilapor pun saya nggak punya hujatan. Makanya saya bilang, ya kan, kalau saya menghujat, apa hujatan saya? Kalian nggak bisa membuktikan sampai sekarang. Yaitu laporan itu karena apa? Ya karena ketakutan kalian. Gitu. Iya, ya kan? Kok lari ke Malaysia? Tanyalah Elia, tanyalah Metatron. Orang itu kok yang nyuruh saya keluar. Tanyalah mereka. Aku tuh udah santai-santai, ya kan? Udah santai, indah kali hidupku. Udah pasang wifi, udah bayar apartemen 1 tahun. Iya, kau tanyalah mereka. Kau tanyalah. Siapa yang nyuruh keluar? Iya, iya nggak apa-apa. Coba tanyalah orang itu, siapa yang dapat WhatsApp, yang nyuruh keluar itu dari ke Malaysia itu siapa? Tanyalah. Saya cuma mau kalian jujur. Saya ini udah jujur. Kalian kan nggak mau, iya kan? Iya, agak nangis mulu. Ini episkop nanya saya, tak kenapa kamu nangis, nak? Itu episkop saya. It's okay, nggak apa-apa itu. Jalan bermil-mil di Malaysia, iya betul. Gara-gara uang saya diambil sama ibu-ibu yang di Malaysia itu. Siapa nama ibu itu? Orang Batak itu. Hah? 500 euro sama 200 dolar. Duit saya sama dia. Ditahan. Terus yang doxing juga dari dia. Itu. Iya, jujur lah. Jujur. Ya, tiket pesawat pun saya, ya kan? Jujur lah. 500 euro dan 200 dolar. Ya gimana saya nggak jalan kaki bermil-mil. Orang duit saya sama dia. Nah, gimana lah menurut kau? Tanya sama mereka. Jujur sekali-sekali. Ini skenario mereka. Suruh ke sana, suruh ke sini, suruh diam, suruh ini. Sekali aja. Jujurlah. Malu. Iya. Agatha nggak live nggak makan. Iya, kenapa? Iri kau? Makanya aku live. Kenapa bang? Aman itu. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting saya kan nggak nipu orang. Ya toh. Gitu. Nggak apa-apa. Tina Mary itu nenek-nenek. Terserah dia mau nenek-nenek, mau apa kek. Ya, jangan diladenin bun. Siap. Iya, apakah itu yang disebut teman? Yang mana yang teman? Makanya saya selalu bilang, nggak ada teman di dunia ini. Sama seperti Yesus sudah menganggap sahabat tapi dia dihianati. Ya kan? Coba kamu lihat waktu Yesus itu disalib. Ada nggak murid-muridnya yang membela dia? Petrus saja menyangkal. Sama toh? Sama kan? Iya, syukurin. Iya, itu kayak gitu. Ya kan? Gitu. Yang pertama, bagi teman-teman harus tahu ya, saat Agatha tinggal dengan Elia Miron, itu adalah saat Elia Miron sedang terpuruk, sedangkan Agatha sedang naik daun. Oke? Elia Miron terkenal, tapi di satu sisi terpuruk lantaran orang-orang tahu bahwa dia LGBT dan dia mengidap penyakit 3 huruf. Oke? Saat itu kan tersebar, dia mengidap penyakit 3 huruf, terus dia lagi lebay-lebay, oh saya dilaporkan, saya didemo, saya harus ditangkap, gini kan. Nah, sehingga dia lagi down saat itu. Lagi down, Agatha lah yang datang untuk ya menjadi penyelamat, bahkan mengajarkan dia tentang ortodoks. Mengajarkan dia. Menerima dia untuk tinggal bareng, tinggal bersama gitu kan, sesama Polikardus. Dan Agatha saat itu lagi top-topnya, lagi terkenal-terkenalnya teman-teman. Jadi dia bilang, di saat semua orang menjauhi kamu, karena masalah yang kamu bawa, karena penyakit yang kamu bawa,
Agatha menerima Elia Miron. Oke? Tetapi saat Agatha terpuruk, Elia Miron malah menjual dia seperti Yudas. Nah, jadi memang roh Yudas itulah yang mereka imani, sehingga kalian bisa lihat kelakuan Polycarpus ini semua Iskariot. Semua mereka bermarga Iskariot. Siapa yang tidak saling mengkhianati antar mereka? Coba tunjuk satu nama. Kecuali yang kroco-kroco ya, itu belum ada kesempatan. Bukan tidak seperti itu. Ya, kalau kalian bilang, oh bang ada nih apologet baru Kristen. Itu karena belum ada kesempatan. Nanti saat mereka ada di atas, sama itu kelakuannya. Ya, ini karena belum ada kesempatan dan nggak ada untungnya gitu, belum ada untungnya. Coba nanti udah ada untungnya, dia khianati temannya, dia khianati sahabatnya, karena memang roh itu yang ada dalam diri mereka, roh pengkhianat. Agatha ditikam, dikhianati oleh Elia Miron, yang seharusnya sahabat itu membantu, bisa menjelaskan kepada orang-orang yang memfitnah kita. Ini malah ikut-ikutan ada di tim pencemooh, ikut-ikutan menjelekkan kita, ikut-ikutan ngefitnah kita. Itu sakit hati sekali teman-teman. Dikhianati oleh sahabat, itu sama sakitnya seperti kita dikhianati saudara kita sendiri. Bahkan kadang-kadang lebih sakit. Saudara mungkin kita cuma di rumah. Betul tidak? Banyak dari kita ini yang bahkan menghabiskan waktu lebih lama dengan sahabat kita daripada saudara kita. Saudara kita mungkin waktu kecil main bersama. Begitu sudah besar, kehidupan masing-masing. Yang satu sama temannya, kita sama temannya. Oke? Ketemu paling di rumah. Itu pun masuk kamar masing-masing tidur. Kecuali yang masih sering ya ketemu interaksi gitu. Kalau enggak ya say hello aja gitu. Saya sama saudara saya dulu teman-teman. Ya. Ketemu pun kadang jarang gitu. Cuman dengar dia pulang, tapi saya di kamar gitu. Oke? Begitu juga sebaliknya. Jadi kita itu kadang malah lebih dekat sama sahabat karena itulah teman curhat kita. Sahabat itu teman curhat kita, betul nggak? Sama kayak Kores gitu, sama Goldian. Tentang hidup dia, saya tahu. Kayak kemarin 2 hari yang lalu kita baru ngumpul, ya, sampai subuh teman-teman. Nah, itulah yang membuat saya kurang tidur. Terus besoknya debat kemarin tuh kan, event debat. Nah, jadi kita itu ngumpul ya sering cerita tentang kehidupan, ya sharing-sharing supaya bisa cari solusi. Jadi kita tahu betul sahabat kita itu seperti apa. Cuman yang sangat menyedihkan, ya kalau kita itu udah curhat, sahabat kita tahu tentang diri kita, malah kita dikhianati. Malah kita dikhianati gitu kan. Terus menurut Agatha, Elia Miron ini adalah sahabat. Tapi kenapa tega mengkhianati dia? Ini menurut analisa saya ya. Karena kamu juga bilangin Agatha kena penyakit 3 huruf. Kamu juga membantu menyebarkan penyakit dia yang Sofiatul saja tutupi itu. Sofiatul cuma bilang jangan serang Elia Miron. Elia Miron ada sakit. Ya. Badannya beda sama kita. Dia ada sakit. Janganlah. Ngomongnya diplomasi. Tapi Agatha bilang apa? Itu penyakit 3 huruf gitu kan. Kamu tidak bisa ke Amerika kan gitu kan. Betul nggak? Ingat nggak Agatha tahun lalu ribut sama Elia Miron? Sehingga Elia Miron ya pasti akan anjir. Lu bongkar saya punya ya. Lu memberikan kesaksian tentang penyakit saya. Saya balas kamu. Itu yang terjadi. Saling balas-membalas kan mereka ini. Saat ini kan saling membalas. Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak ada damai dan sukacita teman-teman. Karena ajarannya tidak bisa membuat mereka mengampuni orang lain. Jadi mengampuninya itu cuma lip service. Cuma di mulut. Tapi tidak ada di hatinya. Tidak di hati dan tidak di perbuatan. Beda dengan kita. Contoh, saya mengampuni. Saya mengampuni orang-orang yang bersalah kepada saya. Dan sebagai bentuk pengampunan tersebut, saat saya ketemu, saya nggak akan ungkit dan kita akan biasa saja. Kalian bisa tanya sama Kores ya. Ada beberapa orang yang bisa dibilang mengkhianati saya. Kalian bayangkan ya, waktu saya hilang dulu, waktu saya lagi dilaporkan oleh polisi, ya bukan hilang lah ya, lagi dilaporkan polisi, akun YouTube saya disita, kan selama 2 bulan saya nggak bisa komunikasi. Yang pertama karena akun YouTube disita, yang kedua karena saya lagi ngurusin kasusnya, lagi fokus ngurusin kasusnya, jadi belum fokus untuk kembali muncul. Begitu saya kembali muncul, saya dapat info
Bang, abang lagi ngurus kasus ya, gini-gini. Kami turut ini, kami mendukung gitu kan. Nah, dia bilang kemarin dia ada titipkan uang sekian ke teman, ya. Ini bukti transfernya gitu kan. Saya liatin, loh. Ini ada beberapa teman-teman. Dan orang tersebut tidak menyerahkan kepada saya. Sama seperti yang dialami oleh Agatha gitu kan. Ada orang titip duit ke dia, ya, untuk dia melalui teman, tapi nggak diteruskan. Sakit hati nggak? Sakit hati teman-teman. Jujur sakit hati. Kita lagi ngurusin kasus, kita lagi keluarin biaya yang begitu banyak, bolak-balik Medan, bayar pengacara sendirian loh. Ya, kalau zaman sekarang enak. Sudah ada yayasan-yayasan, sudah ada yang membantu gitu. Zaman saya nggak ada teman-teman. Ya, sendirian saya ngurus kasusnya, sendirian. Itulah Jibril bilang hebat juga gitu kan. Oke? Udah sendirian dikhianati seperti itu. Sakit hati nggak? Sakit hati. Tapi saya berikan pengampunan teman-teman. Saya anggap ya ini penggugur dosa saya, ini cobaan saya, ya saya ikhlas jalani itu. Saya katakan saya ikhlas, ya. Dan saya minta kepada Allah, semoga dengan pengampunan yang saya berikan ini, orang-orang juga akan mengampuni dosa-dosa yang saya buat, baik sengaja maupun tidak. Saya harap Allah juga mengampuni dosa-dosa saya. Itu aja. Dan begitu saya ketemu orangnya, biasa sekali. Kalian boleh tanya sama Kores. Malah Kores yang bilang, loh, nggak lu serang Jul, lu gini. Ya. Awal-awal saya serang teman-teman. Waktu pertama sekali saya tahu, saya marah, ya, ketemu saya tuh kayak kesal sekali, nampak saya sindir, saya serang orang tersebut, saya sarkas. Tapi setelah itu saya berikan pengampunan, hati saya lega, saya plong teman-teman. Oke? Saya ketemu orangnya udah biasa sekali teman-teman. Tapi Kores bilang, wih, tumben gitu, beneran ini gitu kan. Ya itu yang penting teman-teman. Ya. Agama Islam membuat kita menjadi pribadi yang bisa memaafkan, yang sadar bahwa penghakiman hanya milik Allah. Kita cuma hamba yang meminta keadilan kepada Allah, bukan kepada manusia. Kalau kepada manusia, kecewa kita. Ya. Kecewa. Kita mungkin disakiti, kita dianiaya, terus kita minta keadilan sama polisi, hakim gitu kan, ditangkap pelakunya, ditangkap. Ya, misalnya contoh anak kamu dibunuh, istrimu dibunuh gitu kan, minta keadilan, pelakunya ditangkap, begitu dijatuhkan hukuman, ternyata cuma 3 tahun, 4 tahun, kecewa, marah-marah, banyak kan yang gitu kan, yang disidang ngamuk-ngamuk, dia bilang, wah kamu ini gini. Artinya apa? Hatinya nggak sanggup untuk memberikan pengampunan. Saya salut dengan umat muslim, kalian bisa lihat ya, walaupun mungkin ada keluarga atau apapun ya, mereka tuh benar-benar kuat teman-teman. Nah, nggak usah jauh-jauh lah. Salah satu teman kita ya, yang kita kenal dari nonton debat juga, ada namanya Bang Billy the Cat. Jadi Bang Billy the Cat ini gampang sih sebenarnya. Dia adalah ayah dari Lula ya, mantan pacarnya Reja Arab, ya, almarhum Lula, yang kemarin sama Reja Arab itu. Waktu saya kesana, saya pikir dia sedih dan segini. Dia bilang nggak ada masalah. Ya, saya ikhlas Allah cabut nyawa anak saya. Kalau memang itu yang terbaik supaya anaknya tidak terjerumus kah atau aneh-aneh kah gitu kan, dia ikhlas, dia bilang. Oke? Dan saya yakin kita akan berkumpul di jannah nanti. Saya sampai anjir. Saya yang datang mau menghibur dia, malah dia seperti itu gitu. Ini Islam teman-teman. Ini Islam. Islam itu membuat kita tuh kuat menghadapi segala situasi. Badai cobaan, lagi ada masalah pun, kita yakin kita punya Allah yang besar. Ya, kita punya Allah yang besar yang bisa mengatasi semua masalah kita, yang bisa membolak-balikan, dan kita yakin ganjaran kita jannah nanti. Ya, jadi walaupun apapun yang terjadi di dunia ini, ya ini kan sementara. Mau kita disakiti kah, mau kita ditipu kah, mau kita diapain, ya, kita yakin nanti pembalasan di surga, di jannah, di yaumil hisab nanti segala diperhitungkan. Ya. Setelah diperhitungkan ya kita masuk surga. Udah masuk surga ngapain lagi benci orang? Ya, ngapain lagi gitu kan? Ngapain lagi dendam? Apa itu? Apa fungsinya itu? Nggak ada teman-teman. Udah kenikmatan semua. Kita sudah dapat reward kita. Reward dari apa yang kita lakukan di dunia. Maka itu, selama di dunia, lakukan yang terbaik teman-teman. Lakukan yang terbaik. Oke? Jangan seperti mereka teman-teman. Pemuka agama.
jago kali ngomong tentang agamanya, jago kali kalau udah nasihati orang. Tapi begitu menimpa mereka sendiri, lihat reaksinya. Jadi seseorang itu bisa dilihat ya, saat dia menghadapi masalah. Ada orang menjadi motivator hebat, pembicara hebat. Jangan percaya 100%. Lihat dia saat menghadapi masalah itu, bagaimana tindakan dia. Bagaimana teman-teman? Nampak kok semua. Di saat lagi ada masalah, di saat lagi ada kepanikan, bagaimana reaksi dia, bagaimana sikap dia. Ya. Karena saat crowded itulah karakter seseorang akan muncul yang aslinya. Gitu. Nah, ini Agatha kan kita sudah lihat ya wajah aslinya, Elian Miron, ya, Edis, ya semua teman-teman. Udah mulai nih kelihatan. Ya, kalian yang nilai sendirilah. Mau ikuti seperti ini atau kalian mau bertobat? Pilihan ada di kalian. Oke? Itu aja. Dan sekali lagi kita jualan madu dan kopi teman-teman ya. Yang mau pesan kopi mungkin bisa nomor WhatsApp dulu teman-teman. Tapi minggu depan insya Allah sudah ada di Shopee dan Tokopedia ataupun TikTok Shop kita juga. Tapi sementara cuma WA dulu ya, karena kita masih nunggu stiker teman-teman. Saya masih revisi stikernya, saya masih mau ya bisa dibilang permak lagi lah ya. Oke. Dan yang mau madu silakan, kita jual ada beberapa varian, mulai dari 40-an ribu sudah bisa dapat madu setengah kilo. Di mana lagi kalian bisa dapat madu asli dengan harga segini ya. Sampai banyak orang bilang udah gila kamu. Ya jujur. Alhamdulillah Allah berikan banyak kemudahan ya. YouTube juga ada penghasilan walaupun kecil, masih bisa lah bayar listrik. Masih bisa bayar internet, masih bisa bayar air gitu kan. Nah, jadi kita penghasilan dari madu ya cukup juga untuk makan. Nah, jadi kita sebenarnya nggak perlu untung banyak, yang penting continue aja. Ya, dan bagi teman-teman yang tergerak untuk mendukung perjuangan kami, saya sampaikan juga di akhir bulan ini, nggak sampai akhir bulan sih, Mbak. Minggu depan udah berangkat ya. Jadi minggu depan kita itu ada keluar kota untuk membuat satu gebrakan yang luar biasa. Walaupun sekali lagi kita akui akan banyak rintangan untuk melakukan itu, akan banyak rintangan, tetapi ini harus kita lakukan demi umat, ya, demi umat kita akan lakukan, dan gebrakan ini akan jadi satu gebrakan yang sangat luar biasa. Ya, jadi bagi teman-teman yang ingin mendukung perjuangan kami, dapat hubungi saya ataupun membantu melalui nomor rekening yang tertera di bawah. Bagi teman-teman yang ada di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya mau ketemu, ya bisa juga teman-teman. Kita ada di Semarang untuk stay sebelum kita masuk ke daerah. Jadi yang karena daerah yang mau kita tuju itu bukan Semarang, tapi pinggirannya, luar kotanya gitu kan. Nah, dan di luar kotanya nih kita belum tahu nih kondisi hotelnya dan sebagainya. Jadi kita nginapnya di Semarang. Nginapnya Semarang baru hari keduanya kita ke sana. Oke? Karena kan Jakarta Semarang juga sudah habis setengah hari ya. Belum lagi kan namanya kita juga mau buat video dan sebagainya. Oke? Bagi yang mau dukung silakan, dan sekali lagi stay tune. Akan ada gebrakan-gebrakan luar biasa yang kita lakukan. Dan ini akan mengubah wajah dunia diskusi lintas iman. Pegang omongan saya, ini akan mengubah dunia diskusi lintas iman dan akan membuat oten-oten kejang-kejang, dan kalian akan lihat channel-channel Polikardus itu akan bahas ini si Julius jahat sekali, ini ya HMC ini ya kurang ajar gini. Lihat, pegang omongan saya ini ya. Nah, kalian boleh buktikan, dan yang udah ikut saya lama tahulah kalau yang saya sampaikan terjadi atau tidak. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.